Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih bersama saya lagi dalam kajian kita Kimia Usaha dan Kimia Kebahagiaan. Pertemuan sebelumnya kita membahas dua laskar, dua angkatan, dua matra yang ada di dalam tubuh kita. Ada laskar lahiriah, ada laskar batiniah. Laskar lahiriah itu berupa syahwat dan amarah, yang markasnya, tempatnya itu bisa di dua tangan, dua kaki, dua mata, dua telinga, dan seluruh tubuh kita itu adalah laskar lahiriah kita. Nah, syahwat ini penting, dia perlu dijaga. Amarah juga penting, perlu dijaga. Tanpa syahwat, nggak ada gairah untuk makan, nggak ada keinginan untuk mengejar cita-cita, nggak ada keinginan untuk menikah. Begitupun amarah. Amarah itu harus ada, tetapi dia harus diatur. Nah, kemudian ada laskar batin yang markasnya itu ada di otak akal, berupa daya imajinasi, daya kontemplasi, kemudian daya ingat, daya hafal, kemudian daya cipta. Nah, ini juga lebih penting. Tanpa daya imajinasi kita nggak bisa transfer knowledge, memindahkan ilmu pengetahuan, menemukan ilmu pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian tidak bisa membuat karya dan sebagainya. Jadi mau laskar lahir ataupun laskar batin, itu penting dan merupakan perangkat hidup diri manusia. Nah, masing-masing ini punya fungsi yang khas, fungsi yang unik. Karenanya jika lemah salah satu dari dua laskar ini, anggota dua laskar ini, pasukan dari dua laskar ini, laskar zahir dan laskar batin, maka kondisi manusia itu bisa lemah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kedua laskar ini harus di bawah komando hati. Jadi harusnya, sejogjanya, apa yang dilakukan tangan itu sebenarnya atas inisiatif dari hati. Bukan dari keinginan tangan sendiri, bukan dari syahwat, bukan dari amarah, bukan dari akal pikiran, tetapi bersumber dari hati. Begitupun seluruh anggota badan ini seharusnya dia di bawah kendali hati. Untuk apa? Untuk mengumpulkan bekal kehidupan akhirat nanti, untuk bisa memburu kebahagiaan ma'rifatullah, kata Al-Ghazali. Kita lanjutkan faslun fi ma'rifatil qalbi wa askarihi. Faslun, inilah pasal fi ma'rifatil qalbi, di dalam mengenal hati, wa askarihi, dan bala tentara hati. Jadi mengenal hati dan laskar-laskar hati. Sangat, seperti saya sampaikan, sangat militer di sini. Jadi nanti ada banyak istilah militer yang harus kita adaptasikan. Ya'lam, ketahuilah olehmu anta,
annahu, bahwa sesungguhnya sya'an. Qilah dikatakan fil mithlil masyhur atau fil mithlil masyhur, di dalam ungkapan yang populer. Ada sebuah ungkapan populer di masa Al-Ghazali yang ini sesungguhnya tidak dari masa Islam, bahkan masa sebelum Islam, di era keemasan Yunani. Sudah dikatakan juga oleh Plato dan Aristoteles. Apa itu? Innan nafsa, sesungguhnya diri ini, manusia, diri manusia ini, kal madinati, seperti negara. Nah, Madinah saya artikan negara saja. Madinah itu saya artikan negara untuk adaptasi istilah saja. Madinah itu pengertian aslinya polis negara. Makanya Nabi menamakan Yasrib, mengubah kata Yasrib, kota di barat laut Mekah, itu menjadi Madinah. Saya tidak tahu keterkaitan istilah ini dengan istilah-istilah sebelumnya, tetapi ini merupakan satu yang luar biasa baru sebenarnya ketika Nabi menamakan Yasrib itu dengan Madinah. Karena sebelumnya memang sudah dikatakan Madinah itu terjemahan aslinya ya polis, negara gitu. Wal yadaini, dan kedua tangan. Diri itu ibarat negara. Wal yadaini wal qadamaini, wa innal yadain wal qadamain, dua tangan dan dua kaki, wa jami al a'dha'i, dan seluruh anggota tubuh, dia adalah perangkat-perangkat negara. Itu maksudnya. Jadi diri ini negara, dan tangan, kaki, seluruh anggota tubuh kita sebagai manusia itu adalah perangkat dari negara. Apa perangkat negara? Ya tadi itu ada tentara lahir, tentara batin, angkatan lahir, angkatan batin, nggak pakai angkatan udara, saya pakai matra angkatan ya, untuk adaptasi saja dalam penerjemahan. Wal quwwatu syahwadiyatu, adapun daya syahwat, waliyuha, adalah walinya atau penanggung jawabnya, wali kota, penanggung jawab, pengatur. Jadi di dalam tubuh ini ada syahwat yang dia fungsinya ibarat seorang wali, pengendali, penanggung jawab. Ya, tanpa syahwat memang tidak bisa, tidak ingin makan. Kamu makan enggak, mau minum enggak, mau beli ini enggak, itu berarti kan gairah itu enggak ada. Enggak ada gairah sama sekali karena enggak punya daya syahwat. Makan, minum, tidur, nikah, ingin memiliki, itu daya syahwat. Harus ada. Kalau enggak bukan manusia, malaikat. Karena itu enggak menarik, cuma malaikat enggak menarik karena enggak ada pertempuran, nanti enggak ada tawar-menawar. Kemudian wal quwwatul ghadbiyatu, yang kedua adalah daya amarah. Wal quwwatul ghadbiyatu, adapun daya amarah, syihnatuha adalah militernya, polisi atau militer. Jadi ibarat sebuah negara harus ada penanggung jawab wilayah atau wali. Ada juga penjaga militernya. Nah, wal qalbu, sementara hati, malikuha adalah raja, presiden. Hati itu harus diposisikan jadi presiden. Jangan sebaliknya. Amarah jadi presiden, tuh ngamuk terus tuh. Marah terus. Gak ada orang
benarnya sama sekali. Dikit-dikit bentrok, dikit-dikit perang. Kalau amarah, demikian juga syahwat, tidak terkendali. Syahwat yang menjadi raja itu bahaya juga. Makan ya nggak ada batasnya, minum ya nggak ada batasnya, nggak secukupnya gitu. Punyamu sesuatu nggak ada batasnya, ingin punya terus, ingin punya lebih. Akhirnya apa? Nggak mikir orang lain, nggak mikir kepentingan orang lain, nggak mikir nasib orang lain yang lebih lemah dari kita, yang lebih miskin dari kita. Itu kalau syahwat mengendalikan. Wal aqluh, sementara akal, nah bertambah sekarang ada daya akal. Wal aqluh, sedangkan daya akal, waziruha, ibaratnya, ay kawaziruha, kawaziriha, artinya ibarat perdana menteri, ibarat perdana menterinya. Jadi ibarat sebuah negara, hati itu harus jadi presiden. Makanya Aristoteles itu mengatakan polis itu tipologi negara yang terbaik dari yang terburuk itu, demokrasi. Dan yang harus menjadi pemimpinnya itu seorang yang harus mengerti hikmah, harus bijaksana, atau dengan kata lain harus filosof. Nah, hati itu kan dia punya hikmah, hati itu raja dan dia betul-betul bisa mengendalikan karena dia unsurnya dari sana, minallah gitu. Wal maliku adapun raja, yudbikan raja kepada mereka. Tugasnya raja itu ya mengendalikan mereka. Jangan dikendalikan. Jangan sebaliknya, dikendalikan. Siapa itu ya? Asakir itu. Wali. Ya, kemudian Perdana Menteri. Militernya itu harus dibawa kendali presiden. Kalau tidak, kudeta namanya. Kalau nafsu yang mengendalikan berarti nafsu mengkudeta hati. Gak boleh itu. Kalau amarah yang mengendalikan, berarti amarah yang mengendalikan hati. Itu namanya kudeta amarah terhadap hati. Hatta sehingga tastaqirrah mamlakatuhu. Tastaqirrah. Hatta sehingga tastaqirrah. Bisa bertahan. Berjalan mamlakatuhu, mamlakahnya. Atau negaranya, wa ahwaluhu, dan keadaan negara. Sehingga kondisi negara itu bisa bertahan. Nah, negara itu harus bertahan kalau dengan syarat hati itu jadi presidennya. Kalau enggak kacau. Diri ini sebagai ibarat sebuah negara harus dipimpin oleh hati. Li'annal waliyah, karena wali, apa wali tadi? Syahwat. Wa huwa asyahwatu, yaitu syahwat itu, kadzabun, ya pendusta, cenderung dusta. Wali kota, gubernur, bupati itu. Mungkin ini gambaran dulu, atau mungkin masih sekarang juga begitu. Dia digambarkan dengan kadzab, pendusta, pembohong. Kadang kalau dipikir ya juga tetap masuk akal, karena mereka diberi kuasa menjalankan
keuangan negara, mengelola keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat. Jadi seluruh kebijakan dana itu kan bermuara di mereka. Nah, mau dijalankan atau tidak itu sangat tergantung mereka. Koruptif. Fudul itu artinya ikut campur, intervensi, mukhallatun juga mencampur adukan yang baik dan tidak baik. Makanya betul sekarang itu ada istilah kekuasaan itu cenderung korup. Ya, karena kita manusia biasa diberi kendali luar biasa besar, diberi kuasa luar biasa besar, dana tak terbatas. Kalau tidak kuat kendali hatinya, orang bisa korupsi, orang bisa mengambil hak rakyat kecil, padahal dia sudah kaya, rakyatnya menderita. Jadi wajar kemudian kalau syahwat itu disimbolkan dengan wali kota, mungkin kurang lebih gubernur, bupati, camat dan sebagainya, kepala desa, sebenarnya masuk semua itu pada kategori ya pembohong, intervensif, kemudian mencampur aduk yang baik dan yang buruk antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Itu wali. Nah, kalau jadi pemimpin yang kayak gini, menjadi pimpinan tertinggi, bahaya itu. Bahaya kalau misalnya wali ini yang kayak gini nih, yang punya sifat kecenderungan seperti ini kemudian jadi presiden. Wasyihnatuh, sedangkan polisi atau militer, wahuwa, adapun ya militer, askar zahir ini. Al-ghadabuh adalah ghadab, syirrirun adalah tega, bengis. Ya namanya juga militer kan harus tega. Bagaimana dia bisa menembak musuh kalau nggak tega? Polisi juga, ya memang harus dilatih tega. Dia militer itu kan dirobotkan sebenarnya. Kenapa dirobotkan? Dia harus patuh terhadap komando. Itu tugasnya militer. Makanya ada lagunya Iwan Fals itu. Tentara ibarat peluru gitu kan. Di mana peluru ya diarahkan kemana dia melesat ke situ. Pelatuknya diarahkan ke situ, ditembakkan ya ke situ. Peluru nggak boleh belok kanan kiri. Ya peluru harus tega. Kalaupun dia seorang polisi kemudian istrinya melanggar lalu lintas, ya harus ditilang. Itu tega, itu harus tega. Nah, ya khawatir teganya ini salah tempat, tidak dibawa kendali hati. Itu maka dia bisa menilang orang yang tidak bersalah, kemudian minta tebusan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Qatalun itu suka membunuh. Militer itu harus tega, namanya militer. Kharabun, merusak. Jadi sifat karakter dari salah satu unsur dari kita itu ya punya rasa tega, kemudian membunuh, merusak. Itu sudah karakter manusia itu. Tetapi apakah terkendali atau tidak? Fa'in tarokah, dan jika meninggalkan kepada mereka al-malikuh, raja, presiden, jika presiden abai dengan perangkat-perangkat negaranya ini, alama atas apa adapun mereka alaihi atas apa yang seharusnya mereka lakukan,
halakatil madinatu, maka celakalah, maka daruratlah negara itu, wa kharabat, dan bisa runtuh. Jadi negara itu bisa bubar kalau raja mengabaikan tugasnya mengatur mereka atas peran yang harus mereka lakukan. Maka tentunya negara itu amruk, negara itu bangkrut, kacau. Fayajibu, maka wajib, ayyusyawirah, bahwa bermusyawarah, konsultasi, al-malikuh, presiden, al-wazirah, terhadap wazir. Maka dengan demikian hati harus terus berdialog dengan akal pikiran. Akal itu kan matematis, untung rugi. Tapi kadang tega karena bicaranya untung rugi. Yang penting untung, strategis atau tidak. Tetapi kadang ya tega gitu. Nah, untuk membatasi apakah akal itu agar tidak tega, ya hati. Maka hati, tapi taktis tanpa akal, ya hati juga nggak bisa terbantu bagaimana bertindak taktis, bagaimana bertindak logis. Maka yajibu ayyushawirul malikul wazir, maka presiden harus terus berdialog dengan Perdana Menteri. Hati harus terus berdialog dengan akal, tetapi nggak boleh akal jadi pemimpin, jadi komando tertinggi. Tetap hati komandonya, yang memutuskan itu hati. Maka ketika orang kadang dihadapkan kedua pilihan yang sama-sama sulit, orang harus minta fatwa kepada hati. Istafti qalbak, kan begitu. Mintalah fatwa kepada hati. Wa yaj'ala, dan menjadikan wazir, Perdana Menteri dalam hal ini akal, al-waliyah, kepada penguasa wilayah yang mengendalikan tangan, ya syahwat, ya amarah gitu. Wasyihnata, dan militer, syahwat dan amarah tadi, tahta yadil wazir, berada di bawah kendali Perdana Menteri. Jadi harusnya yang mengendalikan penguasa wilayah atau daerah, yang mengendalikan anggaran, mengendalikan kekayaan, kemudian militer, itu harusnya Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri itu harus di bawah kendali presiden. Faiza fa'alah, apabila melakukan presiden, raja, istaqarrat, maka akan berlanjut, akan terus bertahan ya. Ahwalul mamlakah, kondisi negara. Negara akan berjalan dengan baik, wa ta'ammarat, dan menjadi makmur, al-madinatu, bangsa atau negara ya. Nah, kalau ini yang terjadi, maka negara akan baik-baik saja dan akan makmur. Kalau hati yang menjadi puncak kendali. Wa kadzalika al-qalbu. Wa kadzalika, dan demikian juga al-qalbu, hati, yushawiru, berdialog, bermusyawarah, al-aqlah, kepada akal, wa yaj'ala, dan menjadikan hati asyahwat, kepada syahwat, wal ghadab, dan amarah, tahta hukmihi, di bawah kendalinya. Jadi hati harus berkonsultasi, harus berdialog selalu, setiap waktu, dan menjadikan syahwat dan amarah di bawah kendali hati. Tidak boleh di bawah kendali akal. Akal cenderung manipulatif. Dia bisa memecahkan masalah
memberikan solusi, tapi kadang manipulatif. Hanya hati yang betul-betul tidak bisa manipulatif. Hati itu pasti jujur, nggak bisa berdusta hati itu. Yang berdusta itu akal. Apalagi nanti dikendalikan syahwat atau dikendalikan oleh amarah, apalagi. Hatta sehingga tastaqir, berjalan ahwalun nafsi, keadaan diri kita sebagai manusia dibertahan. Wa yasilu, dan sampai hati ila sababis sa'adah, kepada sebab kebahagiaan, sampai menemukan faktor kebahagiaan. Dari apa? Min ma'rifatul hadratil ilahiyah, dari ma'rifatul hadratil ilahiyah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah tujuan utama. Walau ja'alah, dan jika menjadikan hati al-aqlah kepada akal, tahta yadil ghadab, andai ya, jangan sampai hati menjadikan akal berada di bawah kendali amarah, wasyahwati, dan syahwat, halakatin nafs, niscaya diri ini akan celaka. Jadi celakanya diri kita itu tergantung apakah yang memimpin diri kita ini hati atau yang lain, apakah akal, apakah amarah, apakah syahwat. Wakana, maka ada, wakana, dan ada, qalbuhu, hatinya kita itu, syaqiyan, adalah menderita, fil akhirati, di akhirat. Nah, pada akhirnya ini yang akan membuat kita menderita di akhirat. Saya kira demikian, cukup. Semoga memberi manfaat khususnya kepada saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.